Nah, ada malaikat pencatat kebaikan, ada malaikat pencatat kejelekan. Jadi semuanya itu sudah dicatat, ya. Nah, sekarang kita pelajari nih, ada malaikat itu ribuan, tapi di dalam Al-Qur'an itu cuman ada beberapa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan nama-namanya disepakati oleh para ulama, ya. Kalian hafalkan, itu ada di bawah, ya, ada Jibril pembawa wahyu, ya, dari sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, jadi umurnya itu panjang sekali, ya. Jibril pembawa wahyunya. Kemudian ada Israfil, nanti pekerjaannya itu saat hari kiamat meniup sasangkala, trompet yang sangat besar, ya, sehingga semua makhluk itu akan kaget mendengar trompet yang ditiupkan oleh Israfil. Ya, sekarang kerjanya apa, Tat? Kerjanya sekarang adalah taat kepada Allah, bersujud kepada Allah, sehingga dia dibangkitkan nanti untuk melaksanakan tugasnya. Ya, jadi kalian harus percaya dengan malaikat yang ada di kanan kiri kalian. Jadi kalau kalian berbuat jahat, lihatlah, ya, di kanan kiri kalian ada malaikat yang siap mencatat kebaikan kalian atau kejelekan kalian. Walaupun kalian tidak merasa sendiri, tidak ada orang-orang yang melihat kalian, ya, tapi malaikat di kanan dan kiri kalian selalu, dia tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, ya, di belakang kalian mencatat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan. Dia tahu. Jadi memang diciptakan Allah, dia bisa mendengar, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dia tahu semuanya, ya. Begitu juga ada malaikat, ya, munkar, nankir, ya, nanti yang akan menanya kita di dalam alam barzah, ya, seperti itu, ya. Kalian harus hafalkan karena malaikat ini ada di sekitar kita. Jadi jangan takut kalau kalian berada dimanapun, tidak usah takut karena malaikat yang diperintahkan oleh Allah itu untuk menjaga kita, ya. Jadi kalian tidak boleh takut dengan apapun selain takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman yang keempat, ya, adalah mengimani kepada kitab-kitab Allah. Jadi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah sudah menurunkan kepada manusia kitab, ya, menurunkan aturan, menurunkan suatu petunjuk, ya, buat kita agar kita itu bisa kembali kepada jalan yang betul, yang benar, ya. Nah, di situ kalian bisa lihat, ya, di dalam slide, ya, beberapa kitab yang pernah diturunkan Allah dan sudah diceritakan di Al-Qur'an, ya. Ada Daud alaihissalam yang menerima kitab bernama Zabur, Musa alaihissalam dia menerima Taurat. Sedangkan mujizat yang paling luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Di situ memuat banyak hal, ya, memuat hal-hal yang terkandung baik secara gaib maupun secara zahir. Ya, jadi kalian bisa melihat yang ada di situ. Berbicara tentang ilmu pengetahuan ada, berbicara tentang Allah ada, berbicara tentang hal yang gaib ada, berbicara tentang kehidupan dan cara berumah tangga ada di dalam Al-Quran. Jadi semua hal yang merupakan aturan di dalam makhluk hidup itu ada semua di Al-Quran. Kalian bisa melihat adab dari buang air kecil hingga, ya, azab kubur yang tidak terlihat itu ada semua di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran terdiri atas 114 juz. Salah, ya, 114 surat, 30-nya juz, ya. Kemudian 6.666 ayat. Jadi kalian harus hafal itu karena itu adalah kitab kalian, ya. Harus hafal. Jangan cuman hafal, ya, nomor-nomor yang ada di game, tapi ini Al-Quran kalian harus mencoba mulai menghafal, ya. Dan Al-Quran itu adalah penutup, ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa, Tat? Artinya kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak diperlukan lagi untuk tuntunan manusia hingga akhir zaman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, bedanya apa Nabi dan Rasul? Nabi adalah dia menerima wahyu, dia menerima kenabian,
ya, menerima aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk Rasul, dia harus menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu bedanya Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Rasul itu adalah yang 4 tadi, yang menerima kitab, karena kitab itu akan disampaikan kepada orang lain, ya. Kemudian ya, Nabi itu banyak sekali. Nabi itu jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan orang, ya. Tapi yang wajib kita imami ada 25 atau 26, ya. Yang itu juga tertuang atau termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, kalian bisa lihat di samping kanan ini, ya, nama-nama Nabi, ya. Nanti suatu saat Ustadz akan ceritakan, ya, ada cerita tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ada, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan sebagainya, sampai ke Nabi Muhammad SAW itu ada ceritanya. Jadi insya Allah nanti lain waktu Ustadz akan ceritakan pada kalian kisah, ya, ya, selain kita itu belajar tentang akidah ini, nanti kita akan belajar kisah hidup para nabi ini. Kemarin kita sudah belajar kan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nah, besok kita akan bercerita lagi tentang salah satu nabi yang dari 25 atau 26 ini. Nanti kalian dengarkan, ya, di pelajaran berikutnya. Jadi selang-seling nih, ya, pelajaran tentang keilmuannya nanti cerita, pelajaran tentang keilmuannya nanti cerita. Jadi insya Allah tidak membosankan pelajaran akidah ini, ya. Terus di antara 25 atau 26 ini Nabi itu diberikan mujizat, kesaktian, ya, diberikan kelebihan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalnya Nabi Nuh, dia bisa membuat bahtera, kapal, ya, satu besarnya satu bukit. Tuh, bayangkan kapal tapi besarnya satu bukit, berbulan-bulan Nabi Nuh itu menyelesaikan perahunya, ya. Nah, Nabi Ibrahim dia tidak terbakar, kemarin kita sudah cerita, tidak terbakar oleh api, ya. Kemudian Nabi Soleh itu bisa mengeluarkan unta dari batu. Wah, hebat, ya. Jadi bukan cuman kalian punya idola-idola seperti Superman, Batman, ya, Spiderman, itu belum ada apa-apanya dengan nabi-nabi kita, ya. Contoh ini misalnya Superman, dia bisa menghantam, ya, tembok, belum apa-apanya. Nabi Musa itu menghantam orang, satu kali pukulan dia mati langsung, ya, baru memukul tuh, ya. Kemudian Nabi siapa kalian idolanya? Iron Man, ya, Iron Man yang bisa terbang. Rasulullah bisa Isra Mi'raj dalam satu malam, 7 langit dia lepas, ya, dari bumi sampai ke langit, balik lagi cuma satu malam, ya. Cepat sekali Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dan terbang bersama kendaraannya, ya. Ada lagi apa, kalian bisa mengeluarkan jaring-jaring, apa itu namanya, Spiderman, baru jaring-jaring, belum apa-apanya dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh mengeluarkan unta dan anaknya sekaligus itu dalam sebuah batu. Nah, banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali mujizat-mujizat yang Allah sudah berikan kepada nabi-nabi yang dia cintai. Ya, nanti lain kali Ustadz akan ceritakan terhadap kalian semua. Tunggu, ya, waktunya. Kemudian iman yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari di mana kehancuran seluruh bumi yang kalian tinggali ini, kalian punya rumah, kalian punya bukit, kalian punya kebun, kalian punya mobil, dihancurkan semua oleh Allah, rata semua, tidak ada yang bersisa sama sekali. Ya, penghancurannya bisa banyak sekali, bisa mendatangkan komet, bisa mendatangkan bahtera, bisa mendatangkan tsunami, bisa mendatangkan gempa bumi, ditenggelamkan semua yang ada di atas bumi. Ada yang dengan cara menyambar petir, ya, dengan angin. Jadi pasukannya Allah itu banyak sekali, ya. Jadi jangan sekali-sekali menganggap remeh hari akhir ini. Allah mempunyai banyak sekali pasukan, ya. Dari angin bisa pakai puting beliung atau angin topan, dari laut bisa tsunami, air bah
banjir dan sebagainya. Dari bumi bisa retak buminya, ya, bisa gempa, ya, dari gunung bisa meletus semua. Dari atas langit meteor dihujankan ke bumi, semua kalau pasukannya dikerahkan semua sama Allah, hancurlah seluruh bumi yang ada di kita tinggali. Nah, jadi jangan pernah menganggap bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sepele. Dia itu adalah hari yang luar biasa dan kita terhindar. Kita berdoa selalu bahwa kita tidak menemui hari kiamat itu. Nama lain dari hari kiamat banyak sekali, ya. Ada namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali Al-Qariyah.